Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu jalan raya di pinggiran kota mendadak macet. Puluhan kendaraan dihentikan polisi yang sedang melakukan razia. Suasana penuh tegang karena setiap pengendara harus menepi dan menunjukkan surat-surat mereka. Lampu sorot dari mobil patroli menyinari wajah-wajah cemas para pengendara yang menunggu giliran. Di antara kerumunan itu, seorang gadis muda berumur sekitar 19 tahun ikut diberhentikan. Namanya Alia, seorang mahasiswi tingkat 2 yang baru pulang dari kampus setelah mengikuti kegiatan organisasi. Dengan tenang, ia memarkir motornya ke sisi jalan dan menyiapkan dokumen. Seorang polisi berbadan besar dengan wajah angkuh menghampirinya. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menatap tajam sambil berkata, "Surat-surat, SIM sama STNK." Alia menyerahkan dokumen dengan sopan. Namun, polisi itu mendengus, lalu berkata pelan namun penuh tekanan, "SIM kamu ada sih, tapi kalau mau cepat beres, kasih uang pelicin. Minimal 100.000. Kalau enggak, ya siap-siap motor kamu kami tilang, urusnya bisa lama." Alia terdiam. Ia tahu benar bahwa apa yang diminta itu bukan prosedur resmi. Dengan nada tenang ia menjawab, "Pak, saya sudah lengkap surat-suratnya. Kalau memang melanggar, silakan ditilang sesuai aturan. Tapi saya tidak akan memberikan uang begitu saja." Jawaban itu membuat wajah sang polisi berubah masam. Ia menatap Alia dengan penuh amarah, lalu melirik dua rekannya yang berada tak jauh. Salah satu dari mereka berbisik, "Waduh, kayaknya anak ini susah diajak kompromi." Polisi yang pertama semakin naik pitam. Dengan nada tinggi ia membentak, "Kamu jangan sok pinter. Ikut saya ke pos, biar kapok." Tanpa memberi kesempatan, ia mendorong pundak Alia dengan kasar. Gadis itu sempat terhuyung, membuat para pengendara lain yang melihat merasa iba namun tak ada yang berani bicara. Alia menatap polisi itu dengan mata tajam, meski tubuhnya gemetar. Dalam hati ia berbisik, "Kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, mereka pasti akan menyesal sudah memperlakukanku begini." Apakah mau saya lanjutkan ke bagian 2 sekarang? Biar ceritanya makin menegangkan. Bagian 2. Puncak arogansi di pos polisi. Alia dibawa masuk ke sebuah pos polisi kecil di pinggir jalan. Ruangan itu pengap, lampunya remang, dan beberapa kursi plastik tersusun seadanya. Di meja kayu yang penuh berkas tilang, 3 orang polisi duduk sambil menatap Alia seperti seekor mangsa yang baru saja masuk perangkap. Polisi berbadan besar tadi, yang dari awal arogan, langsung menghantam meja dengan kepalan tangan. "Dengar ya, kalau kamu mau urusan ini cepat selesai, kasih uang sekarang juga. Kalau enggak, motormu kami tahan berhari-hari." Alia masih berusaha tenang, meski dalam dadanya ada rasa kesal yang menumpuk. Dengan suara pelan tapi tegas ia menjawab, "Pak, saya sudah bilang, saya tidak salah. Surat-surat saya lengkap. Saya tahu hak saya, jadi silakan lakukan prosedur resmi kalau memang ada pelanggaran." Kata-kata itu justru membuat suasana makin panas. Salah satu polisi lain ikut berdiri dan menghampirinya. Ia mendorong bahu Alia keras-keras hingga gadis itu jatuh ke kursi. "Berani banget kamu ngelawan aparat. Jangan sok suci di depan kami." Beberapa polisi lain yang nongkrong di luar pos menoleh ke dalam, mendengar suara ribut. Tapi bukan untuk menolong. Mereka hanya tertawa sambil menggeleng, seolah sudah biasa melihat rekannya bermain dengan pengendara yang dianggap membandel. Alia menunduk sejenak, menahan emosi. Tangannya mengepal erat di pangkuan. Ia tahu, jika ia bicara sembarangan atau melawan secara frontal, situasi bisa semakin berbahaya. Namun, ada satu hal yang pasti. Mereka benar-benar salah memilih orang untuk diperlakukan semena-mena. Dalam hati Alia berkata,
sudah cukup. Kalau mereka terus seperti ini, aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Namun sebelum ia membuka identitas aslinya, salah satu polisi arogan justru semakin melampaui batas. Ia meraih lengan Alia dengan kasar, menariknya berdiri, lalu membentak, "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Bisa seenaknya nentang kami?" Tatapan Alia berubah dingin. Sekilas, kilatan mata itu membuat salah satu polisi di pojok ruangan merinding tanpa tahu kenapa. Mau saya lanjutkan ke bagian 3 biar rahasia siapa Alia sebenarnya mulai terungkap? Bagian 3. Rahasia yang mulai terbongkar. Suasana di pos polisi semakin panas. Polisi berbadan besar itu masih mencengkeram lengan Alia dengan kasar, membuat kulit tangannya memerah. Gadis itu menahan sakit, namun tatapannya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. "Lepaskan saya, Pak," ucap Alia dengan nada tenang namun penuh wibawa. "Kalau tidak, saya akan buat kalian menyesal." Ucapan itu justru membuat polisi-polisi di ruangan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Menyesal? Kamu pikir kamu siapa? Anak pejabat? Anak jenderal?" Ejek salah satu dari mereka sambil menepuk meja. Alia menghela napas panjang. Ia sebenarnya tidak mau membuka identitasnya di tempat umum seperti ini. Namun perlakuan kasar mereka sudah keterlaluan. Ia merogoh tas kecilnya, mengeluarkan sebuah kartu berwarna khusus dengan lambang yang langsung bisa dikenali siapapun yang paham dunia militer. Polisi yang memegang lengan Alia mendadak tertegun. Matanya langsung membelalak ketika melihat kartu itu. Sambil gemetar, ia bertanya dengan suara bergetar, Itu kan, kartu identitas khusus militer?" Alia menatapnya tajam. "Betul. Saya putri dari seorang perwira tinggi Kopassus." Dan bukan hanya itu, ia berhenti sejenak, lalu menatap satu persatu wajah polisi yang tadi menertawakannya. "Saya juga sedang dalam program pelatihan bela diri di bawah bimbingan langsung anggota pasukan elit." Seketika ruangan hening. Tawa yang tadi riuh mendadak hilang. Beberapa polisi yang tadinya santai, kini pucat pasi. Mereka saling pandang, sadar bahwa mereka baru saja berbuat arogan kepada orang yang sama sekali tidak boleh mereka sentuh. Namun, polisi berbadan besar yang dari awal bersikap kasar mencoba menutupi rasa takutnya dengan arogansi. "Ah, mana mungkin? Jangan-jangan cuma kartu palsu buat nakut-nakutin kami," katanya sambil berusaha meraih kartu itu. Refleks, Alia memutar tangannya, melepaskan diri dari cengkeraman sang polisi, lalu dengan gerakan cepat ia mengunci tangan pria itu ke punggung. Dalam hitungan detik, tubuh besar itu justru bertekuk lutut di hadapan Alia. Meringis menahan sakit, polisi lain terkejut, melompat dari kursi mereka. "Gila! Dia bisa melawan balik." Sementara itu, Alia menunduk sedikit, berbisik ke telinga polisi yang kesakitan di tangannya. "Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kau merasa berkuasa. Hari ini kau sudah salah besar." Jeritan polisi berbadan besar yang dipelintir tangannya oleh Alia membuat suasana pos kecil itu mendadak gaduh. Dua polisi lain yang tadi duduk langsung berdiri, berusaha melepaskan rekan mereka. "Lepasin dia, dasar cewek kurang ajar," teriak salah satunya sambil mencoba menarik bahu Alia, namun Alia jauh lebih cepat. Dengan gerakan kilat, ia menendang kaki meja hingga roboh, membuat dokumen tilang berhamburan ke lantai. Kekacauan itu memberi celah baginya untuk mendorong tubuh polisi yang ditahannya hingga jatuh tersungkur ke lantai. Polisi kedua mencoba mendorong Alia, tapi gadis itu memutar tubuhnya dan melancarkan tendangan lurus ke arah perut. Bug! Tubuh pria itu terhempas ke kursi plastik hingga patah berderak. Para polisi lain yang berada di luar pos terkejut mendengar suara ribut. Mereka berlarian masuk, namun justru dibuat terdiam melihat dua rekannya sudah terkapar. Sementara Alia berdiri tegak dengan napas teratur, matanya tajam,
Wajahnya dingin. Salah satu polisi yang baru masuk bergumam lirih, "Ya Tuhan, ini anak cewek apa prajurit sih?" Alia melangkah perlahan, menatap mereka satu persatu. "Kalian semua sudah terlalu lama merasa di atas hukum. Malam ini, kalian belajar bahwa arogansi punya batas." Polisi berbadan besar yang sempat dipelintir tangannya kini bangkit dengan susah payah. Wajahnya merah padam, antara sakit dan malu. "Bajingan, kamu sudah berani melawan aparat? Siap-siap aja masuk penjara." Alia justru tersenyum tipis. Ia mengangkat kartu identitas khusus yang tadi sempat dituduh palsu, lalu menaruhnya di atas meja. "Silakan periksa. Kartu itu asli. Dan kalau kalian masih ragu, telepon langsung nomor komando yang tertera di belakangnya. Aku pastikan, begitu kalian sebut namaku, atasan kalian akan keringat dingin." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa polisi saling pandang, terlihat ragu dan ketakutan. Mereka tahu, jika identitas itu benar, karir mereka bisa tamat hanya karena ulah malam ini. Namun, bukannya berhenti, sang polisi arogan justru makin beringas. Ia mengambil pentungan dari pinggangnya, bersiap menghajar Alia. "Peduli setan siapa kamu? Di sini wilayah kami." Alia menegakkan tubuhnya, matanya berkilat. "Kalau begitu, aku terpaksa tunjukkan apa yang diajarkan ayahku. Mau saya lanjutkan ke bagian 5, di mana bentrokan fisik benar-benar pecah dan Alia menunjukkan kemampuan bela diri aslinya?"